Bagaimana dengan ruh anak-anak? Kalau ruh anak-anak orang muslim disepakati mereka itu diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini terungkap dalam hadis ketika Nabi alaihissalatu wassalam dimi'rajkan. Dalam hadis yang satu rangkaian dengan hadis azab kubur tadi. Jadi suatu saat Nabi SAW dalam mimpinya tersebut dibawa ke suatu tempat. Tempat itu begitu indah, taman yang menyenangkan. Di sana ada seorang tua yang sedang mengasuh anak-anaknya dengan riang gembira. Dengan keadaan senang dan bahagia. Lalu ditanya siapa itu? Dijawab dia adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anak-anak yang diasuhnya adalah hum auladul muslimin. Mereka itu adalah anak-anak orang-orang muslim yang sudah mati sebelum mereka dewasa, sebelum mereka mencapai aqil baligh. Karena belum dihisab baik amal baiknya ataupun amal buruknya, mati dalam keadaan demikian, maka mereka bersih dari dosa. Mereka nanti di alam kuburnya diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebelum akhirnya mereka nanti menanti orang tuanya di pintu surga. Kemudian mengajak kedua orang tuanya untuk memasuki surga. Sebuah hadis ketika Nabi alaihissalam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba dari balik punggung seorang sahabat ada seorang anak nongol oleh ayahnya, lalu disambut, dipangku dan didudukkan di pangkuannya sambil ditatap dan diusap, dielus seperti amat sangat sayang kepada anak ini, bukan seperti, memang sayang. Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada orang itu, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Sang bapak ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya amat sangat super cinta kepada anaknya. Anaknya anak kecil, belum balik. Esok harinya ketika Nabi dan para sahabat ngumpul lagi, sahabat yang kemarin bawa anak itu nggak ada. Ditanya kemana sahabat itu? Para sahabat lain menjawab, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin meninggal. Ayahnya sekarang ini sedang bersedih. Mendengar itu Nabi alaihissalam berdiri. Kemudian pergi mau takziah kepada keluarga anak tersebut. Didapatinya si ayahnya tersebut sedang berduka cita. Nabi dan para sahabat berkunjung. Lalu Nabi alaihissalam menghibur. Hanya seuntai kalimat yang pendek tapi mampu merubah kondisi jiwa yang sedih menjadi penuh optimisme. Menghiburnya bukan dengan cara melawak. Nabi alaihissalam bertanya kepada orang itu, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus, panjang umur dan kamu bisa bersenda gurau dengan anakmu seumur hidupmu, atau yang kedua anakmu pergi mendahuluimu, menunggumu di pintu surga untuk kemudian mengajakmu masuk ke dalam surga. Mending mana coba? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, tapi dia menungguku di pintu surga untuk kemudian masuk mengajakku ke dalam surga, lebih aku sukai daripada dia panjang umur. Panjang umur belum tentu soleh. Panjang umur nggak akan lucu terus.
Lucu itu ketika masih menjadi anak kecil. Setelah gede dikit remaja nyebelin. Belum tentu nurut ke orang tuanya. Mungkin aja didurhaka, mungkin. Tapi kalau sejak kecil sebelum balik mati, dia diasuh oleh Nabiullah Ibrahim di taman yang sangat indah untuk kemudian di akhirat menunggu orang tuanya di pintu surga. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal hada lahu khas aw likullina?" Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Nabi alaihi salatu wasallamnya, "Bal likullikum." Ini berlaku untuk kalian semua. Menghibur enggak ini? Amat sangat menghibur. Bisa menghilangkan kesedihan karena ditinggal anak kita yang masih kecil. Bagi ikhwan, akhwat, para pendengar, para pemirsa yang pernah mengalami ditinggal wafat oleh anak yang masih kecil lagi lucu-lucunya, bisa tuh merasakan gimana dahsyatnya kesedihan yang sedang dialami. Tapi mendengar hadis ini, bahwa anak kita itu setelah dia meninggalkan kita bahagia di sana. Kalau kita meyakini dia bahagia di sana, apa yang membuat kita bersedih atas kehilangan dia? Justru kalau anak itu tumbuh sampai gede, khawatir kita. Khawatir kita tidak bisa mendidiknya, tidak bisa menjaganya. Jangankan di luar pengawasan kita, di bawah pengawasan kita pun banyak anak-anak yang bandel, yang tidak menurut, yang menjengkelkan, apalagi di belakang. Was-was, bagaimana pergaulannya, apa yang dia pelajari, apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia tekuni. Sekarang kita nggak tahu yang baik ataukah yang buruk. Sekarang itu anak cukup masuk kamar, kunci diri, kita khawatir apa yang sedang dia lakukan di kamar. Media internet bisa merusak loh. Apa yang dia buka? Apa yang dia lakukan sendirian di kamar dengan internetnya? Tidak ada laptop, tidak ada komputer, tidak ada TV, ada HP. Khawatir enggak? Semua orang tua khawatir. Sehingga semua orang tua khawatir bila anak ini tumbuh gede sampai dewasa, khawatir anak ini justru menjerumuskan orang tuanya ke dalam azab karena kedurhakaan anaknya. Tapi kalau ketika kecil sebelum balik sudah meninggal, kita tahu bahagia di sana di bawah asuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan kelak menunggu orang tuanya di pintu surga.